Dan di suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang dalam waktu perebutan kekuasaan menjadi raja, raja yang sekarang dan berkuasa adalah raja yang didukung para juragan dan pedagang. Para juragan di suatu hari kemudian berkumpul dan menghadap raja untuk meminta menyiapkan makanan kepada rakyat. Akan tetapi bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, dan semuanya yang menyiapkan adalah para juragan dan pengusaha. Raja tidak berdaya. Bagaimanapun juga, para juragan-juragan dan pedagang-pedagang itu adalah pendukungnya di masa lalu sebelum dia menjadi raja. Akhirnya tawaran untuk menjadikan makanan kepada rakyat itu mau tidak mau disiapkan oleh raja. Raja betul tidak sendiri. Kemudian raja mengundang para menterinya untuk melakukan musyawarah. Ada permintaan para juragan dan para pedagang bahwa mereka menginginkan rakyat diberi makanan dengan bahan-bahan seperti ini. Diskusi berlanjut. Beberapa usulan masuk, beberapa saran dan pendapat masuk dari para pejabat-pejabat kerajaan. Kemudian beberapa di antaranya mengusulkan, "Hai Raja, alangkah baiknya ketika makanan ini nanti akan dihidangkan kepada rakyat, apapun yang terjadi dan tidak menjadi hanya pertanggungjawaban kerajaan, raja dan saya menteri-menteri, maka kita undang sebagian rakyat yang memiliki pengaruh kepada rakyat banyak. Toh mereka tergolong-golong, mereka terkelompok-kelompok, mereka tergeng-geng. Akhirnya kemudian atas usulan tersebut raja mengundang beberapa petinggi, beberapa perwakilan rakyat yang memiliki pengaruh luar biasa pada rakyat yang lain. Dan di suatu waktu pertemuan itu terjadi. Sebagian rakyat yang diundang menjadi perwakilan kemudian menyaksikan sendiri bahwa di dalam bagi-bagi makanan, bahan makanan itu disiapkan yang kelak untuk menjadi makanan rakyat. Sebagian yang dengan mata hatinya melihat bahwa bahan makanan itu kelak jika diolah menjadi makanan dan diberikan kepada rakyat, maka makanan itu dapat beracun, dapat membunuh, bahkan dengan sadis dapat memiskinkan rakyat. Yang lebih lagi adalah itu menciptakan ketergantungan kepada juragan dan para pedagang. Sebagian perwakilan rakyat ada dengan euforia kesenangannya karena menjadi seolah-olah penting ikut menjadi bagian dari kerajaan menyiapkan bahan makanan. Perwakilan rakyat yang memiliki hati nurani kemudian keluar. Meskipun beberapa kali, puluhan kali, ratusan kali, perwakilan rakyat yang memiliki hati nurani itu kemudian dibujuk rayu untuk turut serta mempersiapkan bahan makanan pada rakyat di masa depan itu. Kerajaan tidak berhenti dengan perwakilan-perwakilan yang dengan kesenangannya ikut terlibat membahas makanan, bahan makanan yang nanti suatu saat akan diserahkan pada juru masak untuk dimasak. Sebagian perwakilan rakyat yang memiliki hati nurani kemudian memilih keluar dan tidak mau menjadi bagian yang hanya untuk melegitimasi, hanya menjadi stempel bahwa kerajaan telah mengundang perwakilan rakyat untuk mendiskusikan bahwa rencana pemberian makanan ini adalah
baik dan benar dengan tujuan untuk membuat sehat rakyat. Waktu berbulan-bulan kerajaan mempersiapkan bahan makanan, tibalah saatnya mereka memaksakan kepada juru masak bahwa makanan yang sudah disiapkan harus dimasak. Karena di tahun depan ada sebuah pesta. Pesta para juragan, pesta para pedagang. Juragan, pedagang yang dulu membela raja, menyokong raja, membiayai menjadi raja. Juru masak kebingungan. Juru masak yang sebagian memang adalah orang-orang kerajaan. Juru masak yang sebagian juga orang-orang juragan atau pendukung juragan dan para pedagang-pedagang itu kemudian mempersiapkan alat-alat untuk memasak. Juru masak juga benar-benar ada yang dari perwakilan rakyat, yang memiliki hati nurani, melihat dengan teliti, dan dia tidak hanya ingin memasak bahan yang diberikan oleh kekuasaan. Dia menginginkan, meskipun demikian, maka masakan-masakan yang kelak akan dihidangkan adalah makanan-makanan yang sehat bagi rakyat. Juru masak habis dan nyaris kehilangan akal. Bagaimana kemudian bahan makanan itu mereka harus masak. Sebagian juru masak kemudian mengingat bahwa dulu ada perwakilan-perwakilan dari rakyat yang diundang istana untuk ikut mempersiapkan bahan makanan. Dan kemudian keluar dan tidak ingin membantu mempersiapkan. Karena itu sama saja perwakilan rakyat yang ingin membuat celaka rakyat. Juru masak kemudian mengundang, berdiskusi kepada perwakilan rakyat dengan maksud untuk apakah bahan ini harus dimasak, benar-benar harus dimasak dan dihidangkan, ataukah tetap karena kamu yang tahu, kamu yang mengerti bahwa bahan makanan ini tidak baik untuk rakyat. Lalu di suatu waktu disepakatilah oleh sebagian juru masak harus ada pertemuan. Bahan ini, daftar inventaris bahan ini harus kita bedah satu persatu. Bumbunya harus diurai satu-satu. Sayur-sayurnya dan sebagainya harus diurai satu-satu. Benarkah ada racun di dalam bahan makanan ini? Di suatu ketika terjadilah kesepakatan, kesepemahaman bahwa jikapun para juru masak itu memaksa karena mereka adalah perwakilan atau utusan dari istana, maka kalian harus berada di bagianku untuk memilih dan menyeleksi semua bahan makanan yang akan aku masak. Para juru masak yang memang berhati baik, memiliki kepekaan, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, kemudian mengundang kembali terus berdiskusi dan musyawarah. Hingga kemudian cerita ini disampaikan. Proses itu masih berjalan. Jadi, ada perwakilan rakyat yang senang menjadi perwakilan atau legitimasi dari juragan. Tetapi jangan salah. Semua masakan tergantung dari juru masak. Maka yang terbaik jika rakyat ingin mempengaruhi makanan dan siap sajikan itu, maka datang kepada juru masak. Negosiasi. Jika perlu,
rakyat yang memiliki kekuatan itu menekan juru masak.